Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Jadi kali ini kita membahas soal potensi Indonesia, apakah bisa juara di Piala AFF edisi tahun ini. Dan juga akan saya mix dengan beberapa video soal Jay Itzes dan juga pemain-pemain timnas yang lain. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia kabarnya ingin uji coba menghadapi Prancis, negara ranking satu dunia saat ini. Tapi ada satu kenyataan yang bikin ini sulit terjadi. PSSI resmi menjalin kemitraan dengan Federasi Sepak Bola Prancis yang membuka peluang uji coba baik di level senior maupun usia muda. Fokus utama saat ini ada di pengembangan pemain muda, mulai dari U17 hingga U20 untuk persiapan jangka panjang seperti Piala Dunia 2030 dan 2034. Artinya, peluang uji coba lebih realistis terjadi di level usia muda, bukan senior. Masalah utamanya, jadwal internasional Prancis sangat padat sehingga ruang untuk uji coba sangat terbatas. Situasi ini mirip dengan kerjasama PSSI dan Federasi Belanda, di mana sampai sekarang uji coba yang terrealisasi baru di timnas wanita dan futsal, belum ke level senior pria. Jadi, peluang melawan Prancis memang ada, tapi kemungkinan besar akan dimulai dari level usia muda. Oke, sebenarnya lebih bagus kalau dari level usia muda. Kenapa? Itu akan membuat pemain-pemain usia muda kita itu punya mental untuk bermain dengan negara-negara kuat seperti Prancis ataupun Belanda. Karena kita tahu lawan negara-negara kuat seperti Prancis dan Belanda itu permainan mereka di atas rata-rata dari permainan timnas Indonesia. Nah, ini sangat berguna sekali, sangat bagus sekali untuk tim muda, ya, anak-anak muda Indonesia ketika berhadapan dengan tim-tim seperti Prancis, akan mengasah mental mereka, ya, supaya jadi mental baja. Ketika berhadapan dengan tim-tim kuat, mereka tidak takut lagi. Nah, untuk timnas senior, ya saya pikir agak sulit. Kenapa agak sulit? Ya karena Prancis punya jadwal yang sangat padat dan di bulan 6 ini mereka ikut Piala Dunia, Belanda juga sama, dan Indonesia senior sepertinya tidak akan bisa lawan Prancis untuk uji coba di FIFA Matchday nanti. Nah, yang paling gampang, yang paling realistis, Indonesia itu lawan negara-negara yang tidak ikut Piala Dunia. Contohnya seperti Oman. Memang dari Federasi Indonesia PSSI itu belum ada pengumuman resmi, ya, baik di media sosial ataupun secara langsung dari exco-nya atau dari ketua PSSI-nya. Itu belum ada pengumuman resmi. Tapi ada tapinya, bro. Dari media sosial Federasi Sepak Bola Oman, dia sudah mengumumkan bahwa jadwal pertandingan antara Oman dan Indonesia itu akan dilaksanakan di FIFA Matchday bulan Juni nanti. Ya, jadi nanti kita akan lihat timnas kita lawan Oman di bulan Juni ini. Nah, keren sekali teman-teman. Kenapa kita lawan Oman yang secara rank FIFA itu ada di atasnya Indonesia. Nanti kita lihatlah bagaimana racikannya John Hertman ketika lawan Oman, ya, negara dari Timur Tengah. Layak untuk dinantikan. AFF pertama di depan mata, John Hertman persiapkan timnas Indonesia dengan mengandalkan dominasi pemain liga lokal sebagai tumpuan utama. Pemusatan latihan resmi segera dimulai dengan memanggil 23 nama pilihan. Selain mengandalkan sosok senior seperti Ricky Kambuaya, Tom Hai, dan Shane Patinama, beberapa wajah lama seperti Sadil Ramdhani serta Witan Sulaiman kembali dipanggil untuk memperkuat tim, termasuk menyertakan talenta muda potensial seperti Jens Raven, Doni Tripamungkas, dan satu pemain diaspora yakni Marcelino Ferdinand. Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup 2026 sendiri dijadwalkan bergulir mulai 24 Juli mendatang, di mana Indonesia tergabung dalam grup A dan akan bersaing ketat melawan Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang fase playoff. Ajang ini menjadi ujian krusial sekaligus edisi pertama bagi John Hertman dalam memimpin Indonesia di ajang adu gengsi Asia Tenggara. Oke, kita menunggu racikannya John Hertman di Piala AFF kali ini. Ya, seperti yang teman-teman ketahui juga, sudah 6 kali kita masuk final, 6 kali juga kita jadi runner up. Nah, ini jadi panggung pembuktiannya John Hertman, apakah nanti dia bisa mengubah kutukan runner up itu menjadi juara untuk timnas Indonesia, atau justru kita kembali menelan kutukan runner up. Tapi jangan dulu berpikir soal runner up. Kenapa? Karena kita ada di grup A dan juga ini ya sangat-sangat sulit sebenarnya.
Karena kita satu grup dengan Vietnam, kita tahu lah Vietnam itu permainannya seperti apa. Ya kalian juga tahu. Dan juga kita satu grup dengan Kamboja. Nah, Kamboja tidak boleh dianggap remeh. Kenapa? Karena Kamboja untuk AFF tahun ini kabarnya ya, mereka itu menyiapkan 9 pemain naturalisasi. Bayangkan bro, 9 pemain naturalisasi. Jadi kalau mereka sampai menyiapkan 9 naturalisasi pemainnya untuk AFF, berarti mereka sudah siap untuk lawan Indonesia. Nah, di saat yang sama Indonesia juga sudah panggil 23 pemain untuk training center atau pemusatan latihan. Ya, nama-nama yang ada itu kalian sudah tidak asing di telinganya kalian. Ada Tom Haye, ada Jens Raven, ada Shane Patinama dan beberapa pemain muda. Nah, di sini rupanya John Hartman itu mau untuk kolaborasi antara pemain muda dan juga pemain senior. Ya, jadi nanti kita lihat kolaborasi ini berhasil atau tidak, kita tunggu di Piala AFF nanti di bulan Juni ini. Tidak sabar lah kita untuk mau nonton Piala AFF eranya John Hartman ini. Tidak bermain di klub selama 5 bulan, Ferrari tetap dapat panggilan TC Timnas. Oh my God. Kok bisa ya guys? Udah 5 bulan nggak main loh. Tapi kok bisa John Hartman memanggil Ferrari? Ada Dan apa kalau ini? kalian bingung apa yang harus dikritik dari seorang John Hartman, nah ini bisa salah satunya. Karena bagaimana mungkin ada pemain yang tidak bermain selama 5 bulan, tapi tetap dipanggil ke tim nasional. Padahal masih banyak pemain lain yang jam bermainnya lebih banyak, yang seharusnya itu bisa lebih dapat kesempatan. Jujur ini jadi pertanyaan sih. Apa ya Serius, alasan betul. John Hartman tetap manggil Ferrari ya guys? So kalau menurut kalian gimana? Oke, kenapa Ferrari tetap dipanggil sama John Hartman sedangkan kurang menit bermain? Sudah 5 bulan itu tidak bermain. Artinya secara performa ketika pemain profesional itu tidak main selama 5 bulan, maka boleh dibilang performanya menurun. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa John Hartman tetap memanggil Ferrari? Ya. Oke, mungkin dari kacamata kita melihat bahwa Ferrari sebenarnya tidak pantas untuk dipanggil ke timnas. Mengingat dari sisi menit bermain kurang, 5 bulan loh tidak ikut bermain. Tapi dari sisinya John Hartman, bisa jadi dia melihat ada sesuatu dari Muhammad Ferrari ini. Kita tidak tahu sesuatu itu apa. Yang tahu cuma John Hartman itu sendiri. Sehingga dia berani untuk memanggil Ferrari. Betul. Masih ada pemain-pemain yang lain yang secara menit bermain itu seharusnya lebih layak dipanggil sama John Hartman. Tapi John Hartman kesempingkan itu. Dia lebih memilih Ferrari dipanggil ke timnas ya, daripada panggil pemain-pemain yang secara jam terbang menit bermain itu lebih tinggi dari Ferrari. Ya, ini kan baru training center. Bisa jadi Ferrari hanya dipanggil tapi tidak dipilih nantinya. Karena tidak semua yang dipanggil itu dipilih. Ya, bisa jadi Muhammad Ferrari itu dipanggil tapi nanti tidak dipilih. Kita lihatlah nanti siapa-siapa yang masuk ke final squad untuk Piala AFF. Ini baru permulaan, biarkan saja dulu John Hartman itu meracik, dia memilih pemain sesuai dengan karakternya John Hartman, sesuai dengan maunya John Hartman. Ya, kira-kira begitulah ya bro ya. Teman-teman semua, kita tunggu saja. Oke? Nantikan saja. AFF pertimbangkan undang Australia ke Piala AFF 2026. Indonesia Oke. makin berat juara. Langkah ini bisa mengubah peta kekuatan turnamen karena Australia punya kualitas jauh di atas tim ASEAN. Sementara Indonesia yang belum pernah juara harus menghadapi tantangan lebih besar meski udah bersiap dengan pelatih baru dan program naturalisasi. Sulit sih, betul. Kalau Australia sampai ikut Piala AFF, maka ya bisa jadi Australia yang akan jadi juara berturut-turut. Mereka akan jadi juara. Mengingat dari sisi pemain yang mereka bagus, ya kualitas mereka bagus dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Contohnya seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Bersyukurlah mereka tidak ikut. Tapi sebenarnya tidak apa-apa juga kalau mereka ikut. Kenapa? Karena kalau mereka ikut itu akan membuat tim-tim seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura itu akan bermain lebih serius. Artinya mereka akan menurunkan pemain-pemain yang benar-benar siap pakai, tidak lagi hanya sekedar uji coba. Nah, kita bisa menimbang nih bagaimana nih kekuatan Indonesia ketika berhadapan dengan Australia di AFF. Tapi ya sudah, Federasi AFF tidak mau Australia ikut. Terlalu overpower bro. Australia sudahlah level Asia lah. Kita kejar Piala Ciki dulu.
Timnas versi baru, pilihan Hertman di luar dugaan. Pelatih Timnas Indonesia John Hertman mulai memfokuskan perhatian pada potensi pemain lokal jelang ASEAN Championship 2026. Menariknya, dari daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan, hanya satu nama pemain abroad yang masuk, yakni Marcelino Ferdinand. Marcelino sendiri saat ini tercatat sebagai pemain Oxford United yang tengah dipinjamkan ke AS Trencin. Selebihnya, skuad didominasi pemain dari kompetisi dalam negeri. Klub Persija Jakarta menjadi penyumbang terbanyak, yaitu Witan Sulaiman, Excel Runtukahu, Fajar Fathur Rahman, dan Shane Patinama. 4 orang. Sementara Persib Bandung mengirimkan Mark Klok, Tom Hay, dan Sadil Ramdhani. Menurut John Hertman, pemusatan latihan ini menjadi kesempatan penting bagi pemain untuk membuktikan diri demi mengamankan tempat di skuad utama. Pemusatan latihan dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Mei 2026. Namun, semua pemain masih harus bersaing karena belum tentu masuk dalam skuad final. Yes, betul. Sebelum turnamen, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga tersebut, pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Maarten Paes berpeluang untuk ikut memperkuat skuad Garuda. Oke, itu yang kita tunggu-tunggu, pemain-pemain yang bermain di Liga-Liga Eropa gabung dengan timnas lawan Oman ya. Terkait dengan AFF, memang betul hanya satu pemain yang bermain di luar atau bermain abroad itu yang dipanggil sama John Hertman, itu hanya Marcelino. Kenapa sih Ole Romeni tidak dipanggil padahal mereka satu klub di Oxford ya kan? Kalau mau lihat dari menit bermain, Marcelino kurang, sangat-sangat jauh menit bermainnya dari Ole Romeni. Ole Romeni mungkin masih dimainkan walaupun turun sebagai pemain cadangan. Tetapi kalau dibandingkan dengan Marcelino, Ole Romeni lebih bagus lah menit bermainnya dibandingkan dengan Marcelino. Nah, Marcelino juga sudah beberapa pertandingan timnas itu Marcelino tidak ikut. Ya, bisa jadi ini salah satu alasan kenapa John Hertman panggil Marcelino untuk Piala AFF. Karena sebenarnya juga kita butuh pemain-pemain seperti Marcelino untuk mengisi posisi depan AMF atau sayap kiri kanan. Kita butuh Marcelino, sangat-sangat butuh Marcelino sebenarnya. Makanya dia dipanggil. Kira-kira begitulah bro ya. 4 striker timnas Indonesia, tapi cuma satu yang paling tajam musim ini. 4 nama dipanggil John Hertman untuk TC jelang Piala AFF 2026. Tapi Excel Runtukahu paling menonjol dengan 6 gol. Hoki Caraka fleksibel, Jens Riven masih berkembang, dan Rizky Eka jadi opsi sayap cepat. Siapa paling layak jadi ujung tombak Garuda? Ada 4 striker, kurang 1 sebenarnya. Ayo tebak siapa? Rafael Struijk ya. Kurang Rafael Struijk. Mungkin John Hertman melihat si Rafael Struijk ini ya kurang berkembang dan performanya lagi menurun. Kalau menurut saya, siapa sih pemain yang paling pantas masuk sebagai ujung tombak, pemain nomor 9? Kalau mau dicoba pemain baru ya Excel Runtukahu. Karena dia di Persija cukup bagus juga, cukup gacor. Ya dia sudah ada 6 gol. Sampai dengan musim ini dia sudah ada 6 gol untuk Persija. Dan sebenarnya kalau disandingkan dengan Esra Walian itu lebih bagus lagi. Ya kita tunggu saja skuad finalnya seperti apa. Apakah Jens Riven yang dipilih sebagai ujung tombak atau Excel Runtukahu, atau dua-duanya dipanggil, atau tambah Hoki Caraka. Di setiap era ada Hoki Caraka ya. Hoki Caraka selalu dipanggil. Keren lah Hoki itu, mantap dia. Siapapun pelatihnya pasti ada hokinya itu. Resmi, John Hertman telah memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Dan kalian dijamin kaget seperti ini. Mulai dari Cahya Supriyadi, Muhammad Riyandi, Nadeo Argawinata, Alvarezi Buffon, Brian Fatari, Fajar Fathur Rahman, Muhammad Ferrari, Sadil Ramdhani, Shane Patinama, Wahyu Prasetyo, Yanse Sayuri, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Egy Maulana Fikri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rivaldo, maksudnya Rivaldo Takdahan ya, Tom Haye, Witan Sulaiman, Excel Runtukahu, Rizky Eka Pratama, hingga ujung tombak Hoki Caraka dan Jens Riven. Dari deretan nama tersebut, siapa yang bikin kalian terkaget-kaget? Sebenarnya tidak kaget dengan pemanggilan pemainnya. Ya, itu nama-nama yang dipanggil tidak kaget. Yang bikin kaget itu namanya Ivar Jenner. Kenapa dia tidak dipanggil? Padahal salah satu gelandang potensial dan kalau kita lihat memang langganan timnas itu. Tapi kok tidak dipanggil? Ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Kenapa tidak panggil Ivar Jenner untuk
pemusatan latihan. Ada apa sebenarnya? Kita tidak tahu ya, ini permainan politiknya seperti apa, tapi yang pasti tidak dipanggilnya Ivar Jenner ke dalam skuad, persiapan skuad untuk Piala AFF 2026 ini jadi pertanyaan besar untuk semua supporter pecinta timnas. Kenapa Ivar Jenner tidak dipanggil? Padahal kalau mau dilihat, Ivar Jenner salah satu gelandang yang selalu menjadi andalan. Mau itu Patrick Kluivert, mau itu Sintayong, tidak dipanggil. Dia ada apa? Kita tidak tahu alasannya seperti apa, tapi yang pasti kita tidak kaget dengan nama-nama yang dipanggil, karena sebagian besar dari nama-nama yang dipanggil itu mereka sudah pernah main untuk timnas, mau di kelompok umur maupun di senior ya. Kita sudah tahu. Cuma itu dia, kok bisa Ivar Jenner tidak dipanggil? Itu pertanyaannya. Nah, terlepas dari itu semua, kita tunggu saja gebrakan dari John Herdman seperti apa. Karena agak susah ditebak nih pelatih nih. Tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, agak mudah untuk ditebak. Tapi John Herdman agak susah untuk ditebak ya. Kita tunggu saja gebrakan, racikannya seperti apa, pemain-pemain siapa yang akan dipanggil dan diturunkan nanti, final squadnya seperti apa. Ya kita tunggu saja ya. Kita masih menunggu racikan dan juga strategi dari John Herdman untuk AFF tahun ini. Apakah kita akan jadi juara lagi? Akan jadi juara baru atau tetap dengan kutukan runner up di Piala AFF? Sebenarnya tidak hanya AFF sih, kita punya FIFA ASEAN Cup. Setelah AFF ada FIFA ASEAN Cup. Itu sebenarnya yang paling bergengsi, teman-teman. Tapi AFF tidak kalah gengsi juga, karena ini seperti piala tradisi gitu. Ya, kalau Indonesia keluar jadi juara itu ya sesuatu sekali, kan begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you bro.